Yang pertama ada rotor coil. Dalam ini yang berfungsi menyediakan medan magnet di dalam alternator. Yang kedua ada sikat arang yang berfungsi untuk menghubungkan arus listrik ke rotor coil. Yang ketiga ada dioda yang berfungsi mengubah arus AC menjadi DC. Selanjutnya ada puli yang berfungsi memutar rotor coil. Selanjutnya ada rumah alternator yang berfungsi melindungi komponen yang ada di dalam alternator. Kemudian yang selanjutnya ada stator yang berfungsi menangkap perpotongan medan magnet untuk menghasilkan arus listrik. Kemudian ada rotor lagi yang berfungsi menciptakan kemagnetan. Dan yang terakhir ada fan yang berfungsi untuk mendinginkan kumparan baik stator dan rotor saat bekerja. Di sini saya akan mengidentifikasikan tentang arah terminal pada regulator. Pertama ada IG, yaitu menuju terminal IG menuju ke P1. Kemudian ada terminal E menuju ke P2. Kemudian ada terminal B menuju PL1. Kemudian terminal N menuju PL2. Kemudian terminal F menuju ke voltage relay. Dan yang terakhir ada terminal L yang menuju ke voltage regulator. Sekian, terima kasih. Tiga, yaitu menjelaskan perbedaan tentang voltage relay dan voltage regulator. Perbedaan yang pertama yaitu voltage relay lebih kecil daripada voltage regulator. Yang kedua perbedaannya yaitu terdapat pada warnanya. Voltage relay memiliki warna putih dan voltage regulator memiliki warna hitam. Fungsi dari voltage relay yaitu mematikan lampu indikator pengisian, dan voltage regulator berfungsi untuk mengatur kemagnetan pada rotor coil. Dan yang kedua yaitu mesin mati, yaitu dari baterai menuju ke fuse beling, kemudian ke fuse, kemudian dilanjutkan ke IG regulator, kemudian ke PL1, kemudian ke PL0, dilanjutkan ke F regulator, dilanjutkan ke F alternator, kemudian ke sikat positif, kemudian ke slip ring, kemudian ke rotor coil, dilanjutkan ke slip ring, kemudian dilanjutkan ke sikat minus, kemudian ke E, kemudian ke massa. Yang kedua yaitu dari baterai ke fuse beling, kemudian ke fuse atas, kemudian ke lampu indikator, arus lampu indikator menuju ke L regulator, kemudian dilanjutkan ke P0, kemudian ke P1, kemudian dilanjutkan ke voltage relay, dan setelah itu ke voltage regulator, kemudian ke E dan ke massa. Saya akan menjelaskan nomor 5 yaitu tentang arus sistem pengisian. Yang pertama itu putaran lambat. Pertama dari rotor coil, kemudian lanjut ke stator coil, dan diteruskan ke N alternator, kemudian ke N regulator, dan diteruskan ke P0 dan P2 yang bersatu, kemudian ke voltage regulator, kemudian ke massa, dan terjadi kemagnetan yang menyebabkan PL1 dan PL0 terangkat tetapi kekuatannya melemah, dan dilanjutkan dari antara B alternator dan B regulator ke baterai, kemudian ke fuse beling, dan dilanjutkan ke fuse, dan dilanjutkan ke IG regulator, kemudian ke R, dan dilanjutkan ke F regulator, setelah itu ke F alternator, dan ke sikat positif, dan ke slip ring, dan dilanjutkan ke rotor coil, kemudian ke slip ring lagi, kemudian ke sikat main, kemudian ke E, dan selanjutnya ke massa. Yang ketiga yaitu mesin hidup putaran sedang, dari B alternator ke B regulator, kemudian dilanjutkan ke P2 dan P0, dan terjadi menyatu, kemudian dilanjutkan ke voltage regulator, kemudian voltage regulator ke massa, dan terjadi kemagnetan di sini. Kemudian PL1 dan PL0 terangkat tetapi kekuatan sedang. Yang kedua dari antara B alternator dan B regulator menuju ke baterai, kemudian ke beling, kemudian ke fuse, kemudian ke IG regulator, kemudian ke R,
dilanjutkan ke F regulator, kemudian ke F alternator, kemudian ke sikat positif, kemudian ke slip ring, kemudian ke rotor coil, kemudian ke slip ring lagi, kemudian ke sikat min, kemudian ke E, kemudian ke massa. Terakhir itu mesin hidup putaran tinggi, itu dari B alternator kemudian ke B regulator, kemudian diteruskan ke P2, kemudian P0, dan selanjutnya voltage regulator, kemudian ke E dan ke massa. Kemudian di voltage regulator terjadi kemagnetan, dan setelah itu PL2 dan PL0 menyatu. Kemudian antara B alternator dan B regulator itu menuju ke baterai, kemudian ke spring, kemudian ke fuse, kemudian ke IG regulator, kemudian ke R, dan setelah itu menuju ke E regulator, kemudian ke massa. Dan kenapa tidak melewati rotor coil? Karena tekanan sudah besar, yaitu 14,8 pi.